Gibran siap maju nyagup, AHY siap menanggung malu. Kadrun ketar-ketir nih. Yang kita dambakan ya, kita impikan kalau misalnya lebih banyak lagi anak muda seperti Mas Gibran dari misalnya nanti dimanapun, misalnya dari PSI atau dari partai lain yang memang punya kinerja luar biasa untuk membangun, yang harus kita support terus dengan gagasan, aktivitas, mau berkolaborasi dan selalu terbuka dengan ide-ide, nggak pernah takut dikritik, justru malah ayo dong kritik saya apa yang kurang. Karena apa ya, tujuannya kan masukan, kan negara demokrasi, kita butuh masukan dari masyarakat. Saya kan Golkar, waktu itu Golkar pasti setuju kalau Golkar mendukung Mas Gibran karena Mas Gibran termasuk wali kota yang paling populer saat ini di Indonesia. Mendukung DKI, Pak. Apa? Mendukung ke Jateng apa DKI? Saya berharap di DKI beliau, karena beliau sudah jadi tokoh nasional. Dia ada lobby-lobby ya, Pak ya? Nggak ada bicara lagi. Tapi ada Pertanyaan tadi, Golkar mendukung ya pasti. Tapi ada pembicaraan. Ya, video yang terakhir kemarin itu menunjukkan dia punya karakter, punya ketegasan, dan pro rakyat. Mas Gibran, memang Pak Prabowo mendorong banyak anak muda untuk berkontestasi dalam banyak ajang kontestasi politik, termasuk pilkada di 2024 nanti. Mas Gibran anak muda sudah memimpin Solo, kemudian bila ingin maju lebih tinggi lagi misalnya menjadi gubernur, tentu Pak Prabowo mendorong semua anak muda yang punya kompetensi dan punya keinginan untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara, silahkan, termasuk Mas Gibran. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Untuk memenangkan kontestasi politik, seorang Gibran tidak perlu memamerkan prestasi dan kinerja bapaknya, tidak perlu menjelek-jelekan orang lain, tidak perlu melempar-lempar tuduhan dan memamerkan kesombongan. Saya ingat betul dulu ketika masanya kampanye calon wali kota Solo dan itu bertepatan dengan pandemi. Gibran menggebrak dengan berinovasi. Gibran tetap belusukan tetapi dengan cara online. Cara yang unik dan inovatif dengan sebuah alat yang disebut virtual box. Bentuknya semacam layar televisi besar dengan frame bergambar pasangan Gibran dan Teguh Prakosa. Menggunakan jaringan internet, alat ini berkoneksi dengan Gibran yang berada di rumah, yang bisa melakukan video call dengan warga yang mau berinteraksi. Tim kampanye mendatangi warga door to door sehingga tidak terjadi kerumunan besar ya. Alat kampanye itu menggunakan aki, jadi bisa dibawa kemana-mana. Cara kampanye Gibran itu betul-betul inovasi baru. Belum pernah ada yang Indonesia. Cara ini mendapatkan pujian dari pakar komunikasi politik sebagai cara efektif berkampanye dalam kondisi pandemi COVID. Juga dinilai efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Saya yakin itu merupakan hasil pemikiran Gibran dan timnya sendiri. Tidak ada campur tangan bapaknya, sesuai dengan komitmen Gibran ya. Dia sudah menegaskan bahwa bapaknya tidak perlu turun tangan, apalagi sampai mengendorse dirinya. Gibran menjalani semuanya sendiri bersama warga dan relawan. Gibran memang sangat mandiri dalam karir politiknya. Terjun ke dunia politik pun juga merupakan hasil keputusan sendiri, tanpa paksaan. Kalau gini kan enak ya, bertanggung jawab sendiri dengan keputusan yang diambil sendiri. Sebagai wali kota Solo, Gibran ketahuan bekerja ya. Diserahi proyek pembangunan masjid dari Uni Emirat Arab, Gibran berhasil menuntaskan dengan baik. Saking bagusnya kerjaan Gibran, pihak Uni Emirat Arab pun kemudian memberikan dana hibah sebesar 236 miliar. Dana itu dipakai Gibran untuk mengatasi berbagai masalah di kota Solo, antara lain untuk pengaspalan jalan, melanjutkan pembangunan infrastruktur olahraga Manahan untuk posyandu, puskesmas, dan sekolah-sekolah. Hebat ya kota Solo, di kota lain malah bagi-bagi dana hibah.
tapi nggak punya dana buat membangun fasilitas umum MCK buat warganya sendiri. Jangan suka kelebihan bayar. Kalau Kota Solo malah dapat dana hibah ratusan miliar yang penggunaannya dipastikan Gibran memakai aturan negara. Saya yakin warga Solo sangat percaya pada kinerja wali kotanya. Gak bakalan ada kelebihan bayar maupun kegiatan yang buang-buang uang rakyat. Bahkan warga Solo sangat menikmati akses yang sangat mudah jika memerlukan bantuan Mas Gibran, yakni lewat media sosial atau bahkan langsung menghubungi nomor HP Mas Gibran. Sudah banyak contohnya bagaimana Gibran membantu warganya tanpa diminta pun. Ketika mendapatkan informasi, maka Mas Wali ini langsung bertindak. Sudah banyak hasil kerja dan prestasi yang dilahirkan oleh Gibran buat Kota Solo, seperti pemerataan vaksinasi COVID untuk mengebut target vaksinasi, dengan disediakannya pelayanan bisa vaksinasi, pembagian HP dan laptop untuk anak sekolah yang tidak mampu untuk mendukung pembelajaran online, memajukan UMKM dengan menggandeng beberapa perusahaan untuk membantu. Bahkan Gibran sudah membawa UMKM Kota Solo menembus pasar Eropa lewat Kota Paris. Kota Solo juga sukses menjadi tuan rumah berbagai event olahraga seperti Piala Menpora, Liga 1 dan 2, Taekwondo, DBL Championship, hingga ASEAN Para Games 2022. Pembangunan infrastruktur seperti Sport Hall Tirtonadi, Pasar Legi Baru, Pintu Air Demangan Baru, penataan wilayah Kumuh Semanggi, PLTSA Putri Cempo, proyek Elevated Railway Simpang Joglo untuk mengatasi kemacetan, revitalisasi Taman Balai Kambang, dan Kebun Binatang Curug. Untuk memenangkan kontestasi politik, seorang Gibran tidak perlu memamerkan prestasi dan kinerja bapaknya, tidak perlu menjelek-jelekan orang lain, tidak perlu melempar-lempar tuduhan dan memamerkan kesombongan. Saya ingat betul dulu ketika masanya kampanye calon wali kota Solo dan itu bertepatan dengan pandemi. Gibran menggebrak dengan berinovasi. Gibran tetap belusukan tetapi dengan cara online. Cara yang unik dan inovatif dengan sebuah alat yang disebut virtual box. Bentuknya semacam layar televisi besar dengan frame bergambar pasangan Gibran dan Teguh Prakosa. Menggunakan jaringan internet, alat ini berkoneksi dengan Gibran yang berada di rumah, yang bisa melakukan video call dengan warga yang mau berinteraksi. Tim kampanye mendatangi warga door to door sehingga tidak terjadi kerumunan besar ya. Alat kampanye itu menggunakan aki, jadi bisa dibawa kemana-mana. Cara kampanye Gibran itu betul-betul inovasi baru. Belum pernah ada yang Indonesia. Cara ini mendapatkan pujian dari pakar komunikasi politik sebagai cara efektif berkampanye dalam kondisi pandemi COVID. Juga dinilai efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Saya yakin itu merupakan hasil pemikiran Gibran dan timnya sendiri. Tidak ada campur tangan bapaknya, sesuai dengan komitmen Gibran ya. Dia sudah menegaskan bahwa bapaknya tidak perlu turun tangan, apalagi sampai mengendorse dirinya. Gibran menjalani semuanya sendiri bersama warga dan relawan. Gibran memang sangat mandiri dalam karir politiknya.